Halo semuanya, Hanif di sini dan kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela atau PPS. Sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel Hanif Pajak, di channel ini kita sama-sama belajar pajak, membahas aturan pajak hingga menemukan solusi atas permasalahan teknis perpajakan. Silahkan subscribe agar rutin mendapat informasi yang bermanfaat. Oh iya, aku mau disclaimer dulu bahwa semua isi video ini sampai selesai nanti merupakan pendapat pribadiku, tidak mencerminkan sikap instansi manapun, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang resmi, silahkan menghubungi kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu PPS atau program pengungkapan sukarela? Jadi PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Nah, sifatnya adalah sukarela. Jadi tidak wajib ya. Banyak manfaat jika mengikuti program ini yang akan kita bahas di video kali ini. Singkatnya, bagi wajib pajak yang merasa belum benar memenuhi kewajiban pajaknya, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk bertaubat karena tarif PPS lebih rendah daripada tarif Undang-Undang PPh, tarif yang seharusnya. Jadi ini kesempatan yang tepat untuk bertaubat. Oke, jadi saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi pembahasan kita kali ini ada 5, yaitu yang pertama gambaran umum PPS, yang kedua tata cara ikut PPS, yang ketiga menghitung pajak PPS, yang keempat tentang repatriasi dan investasi, serta yang kelima setelah PPS ini berakhir, apakah ada lagi atau apakah masih ada kewajiban yang perlu dilakukan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum PPS. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya bahwa PPS ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dibayar dengan tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kenapa sih harus ikut PPS? Mungkin ada yang nanya, Pak, saya nggak mau ikut PPS. Ngapain ikut PPS? Toh selama ini saya sudah bayar pajak, saya sudah menjalankan kewajiban perpajakan saya dengan baik, dengan rutin. Pelaporannya juga sudah benar, sudah melaporkan seluruh penghasilan dan seluruh harta dalam SPT. Nah, jadi di pajak itu sekarang sudah canggih ya, ada yang namanya AEOI atau Automatic Exchange of Information. Jadi semua informasi dan transaksi keuangan itu akan masuk datanya ke pajak secara otomatis. Termasuk di situ saldo bank kita, mungkin saham, pokoknya semua informasi dan transaksi keuangan itu sudah bisa langsung diketahui oleh orang-orang pajak. Jadi kita sulit menyembunyikan harta yang kita miliki. Nah, selain ada transaksi keuangan tadi yang otomatis, ada juga namanya ILAP. ILAP ini masih manual, seperti jual beli tanah, jual beli kendaraan bermotor yang menggunakan uang tunai, masuk juga datanya ke pajak. Jadi notaris itu setiap bulan melaporkan jual beli tanah yang ditanganinya ke pajak. Jadi kalau kita beli tanah, kita ditahu oleh pajak kalau kita punya tanah. Nah, kalau kita punya tanah, pasti kita punya penghasilan. Nah, kalau ada penghasilan, tentu ada objek pajak di situ. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di PPS itu ada 2 skema.
Di PPS ada dua skema atau ada dua kebijakan, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 ini khusus untuk peserta tax amnesty atau TA 2016 yang lalu. Jadi kebijakan 1 untuk peserta TA yang pada saat TA belum benar melaporkan seluruh hartanya. Jadi ada pada saat TA dulu hartanya yang belum diungkapkan atau belum seluruhnya diungkapkan. Nah, ini kebijakan 1 masuk di sini. Nah, kemudian kebijakan kedua adalah untuk harta perolehan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan di dalam SPT tahun 2020. Namun ini terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada yang nanya, kalau badan gimana? Kemarin saya ada belum ungkap di SPT tahun 2020. Kalau badan silahkan tetap menggunakan undang-undang PPh, tetap dengan tarif PPh, tidak dengan tarif khusus, tarif PPS. Oke. Nah, ini periode untuk program pengungkapan sukarela ini sangat singkat, hanya 6 bulan, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, kemudian untuk tarifnya yang kebijakan 1 yang peserta TA tadi 11% untuk deklarasi luar negeri. Maksudnya apa? Maksudnya uangnya atau hartanya tetap berada di luar negeri, tidak dibawa masuk ke Indonesia. Nah, ini kenanya 11%. Kemudian kalau harta luar negeri tadi direpatriasi, dimasukkan ke Indonesia, maka tarifnya menjadi 8%. Sama dengan tarif pengungkapan dalam negeri, 8%. Nah, kemudian ada tarif paling rendah yaitu 6%. Nah, ini untuk harta dalam negeri ataupun harta luar negeri yang direpatriasi masuk ke Indonesia, kemudian diinvestasikan di dalam SBN ataupun hilirisasi atau renewable energy. Nah, ini tarifnya 6%. Jadi tadi ada 11% untuk harta luar negeri yang tidak dibawa masuk atau hanya deklarasi, 8% untuk deklarasi dalam negeri atau harta luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia, dan 6% untuk yang mau berinvestasi. Oke, selanjutnya di kebijakan kedua, tarifnya untuk yang harta luar negeri 18%. Nah, kalau harta luar negeri tersebut dibawa masuk ke Indonesia, tarifnya 14%, ataupun harta yang sudah ada di Indonesia 14%. Nah, adapun kalau mau investasi, maka tarifnya menjadi 12%. Oke, apa aja sih sebenarnya manfaat-manfaat daripada PPS ini? Nah, untuk kebijakan 1, manfaatnya itu tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, yang mana sanksi kurang ungkap pada saat TA dulu ini sangat besar, yaitu 200%. Jadi misalnya pada saat TA dulu tahun 2016, Tuan A mengungkapkan harta 100 juta, padahal dia punya 200 juta. Nah, kalau sampai yang selisih 100 juta ini dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, sanksinya 200%. Nah, jadi sanksinya saja sudah 200 juta, belum lagi pokoknya yang diatur di Undang-Undang PPh. Nah, manfaatnya di sini sangat terasa. Di PPS ini anggaplah atau taruhlah dia tidak investasi harta dalam negeri ya. Hanya cukup membayar 8%, atau kita contoh yang tadi 100 juta kita kali 8%, berarti harus membayar 8 juta. Oke. Kemudian kalau untuk kebijakan 2, manfaatnya adalah tidak diterbitkan ketetapan, maksudnya tidak diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah,
kecuali memang ditemukan harta yang belum diungkap atau kurang diungkap pada saat ikut PPS. Nah, ini sangat penting. Jika teman-teman ikut PPS, silahkan mengungkapkan seluruh hartanya, seluruh asetnya, jangan ada yang tidak diungkapkan. Kenapa? Karena nanti kalau tidak diungkapkan, itu dapat dijadikan objek untuk pemeriksaan. Nah, kemudian selain tarif yang lebih rendah maupun tidak diperiksa, manfaat kedua yaitu perlindungan data. Nah, ini berlaku untuk keduanya, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2, yaitu data dan informasi yang bersumber dari SPPH. Nanti kita bahas surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi harta yang diikutkan di PPS ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang manfaat PPS. Nah, biar imbang, sekarang kita akan membahas tentang konsekuensi kalau tidak ikut PPS. Nah, konsekuensinya kita lihat di sini untuk kebijakan 1, jika DJP atau jika pajak itu menemukan harta lainnya perolehan sampai dengan tahun 2015 yang tidak atau kurang diungkap pada saat TA dulu atau pada saat PPS ini, maka tarifnya sesuai dengan PP 36 tahun 2017, yaitu 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Anggaplah orang pribadi, ini sangat jauh dibanding PPS yang tarifnya hanya 8% untuk harta dalam negeri, sekarang 30%. Itu baru tarifnya, belum ditambah sanksi lagi, sanksi Undang-Undang TA yang 200% yang sudah kita bahas tadi. Jadi total yang harus dibayar misalnya dia orang pribadi yaitu 230% dibanding kalau ikut PPS hanya 8%. Jadi sangat jauh ya PPS dibanding kalau tidak ikut PPS kemudian hartanya itu dijadikan perkara oleh DJP, oleh pajak. Oke, kemudian kalau untuk kebijakan 2, kalau tidak ikut PPS, konsekuensinya ini pajak tentu menemukan harta lainnya ya 2016 sampai 2020 yang tidak dilaporkan di SPT tahunan, yaitu 30% dikali dengan harta baru ditambah dengan sanksi KUP. Jadi tarifnya sama-sama 30% sama dengan kebijakan 1 tadi, namun di sini sanksinya disesuaikan dengan Undang-Undang KUP, yaitu bunga per bulan yang sesuai dengan bunga yang berlaku ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan ditambah dengan uplift factor atau sanksi kenaikan begitu 15%. Oke. Selanjutnya ya udah deh, misalnya saya mau ikut PPS, gimana sih caranya? Oke, yang pertama kalau untuk kebijakan 1 yaitu mantan peserta TA dulu, syaratnya hanya ada 1, yaitu tinggal membayar PPh final, PPh PPS. Jadi tidak ada syarat macam-macam. Kemudian kalau untuk yang kebijakan 2, nah ini lumayan banyak syaratnya untuk mengikuti PPS. Yang pertama adalah tidak sedang diperiksa dan tidak sedang diperiksa bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 17, 18 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua, tidak sedang dalam penyidikan, proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.
Nah, yang dua ini untuk jenis pajak PPh, PPh Potput, dan PPN. Kemudian ada juga syarat umum seperti menyampaikan SPT tahunan PPh 2020. Jadi yang belum menyampaikan SPT 2020 harus menyampaikan sebelum ikut PPS ini. Dan yang kedua adalah mencabut permohonan restitusi, permohonan pengembalian imbalan bunga atau pengembalian pengurangan imbalan bunga untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, ada juga lain-lain yaitu pembetulan SPT peserta PPS yang disampaikan setelah Undang-Undang HPP itu diundangkan, maka dianggap tidak disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu wajib pajak yang tadi, wajib pajak yang belum lapor SPT PPh 2020 harus melaporkan SPT 2020 sebelum ikut PPS ini dengan mencantumkan harta pada SPT sebelumnya ditambah dengan harta yang didapatkan murni dengan penghasilan yang diperoleh tahun 2020. Nah, harta yang di luar itulah yang diikutkan dalam PPS. Oke. Kemudian cara ikut PPS gimana sih? Nah, ini cara ikut PPS itu sekarang online, tidak bisa nulis-nulis lagi di atas kertas. Semuanya online melalui web DJP Online. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun DJP Online, segera mendaftar Evin untuk dapat mengakses web DJP Online. Nah, peserta PPS ini dapat menyampaikan SPPH, yaitu surat pemberitahuan pengungkapan harta, tidak hanya sekali. Boleh berapapun kalinya asal dalam rentang waktu 6 bulan ini. Jadi maksimal di 30 Juni nanti. Jadi dia dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya ini sudah ikut PPS nih, sudah lapor SPPH. Namun ada yang lupa atau ada yang salah angkanya. Nah, ini silahkan dibetulkan dengan menyampaikan SPPH berulang yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian wajib pajak juga dapat mencabut penyampaian SPPH-nya. Cara cabutnya gimana? Yaitu dengan merevisinya tapi mengganti semua angkanya dengan angka 0. Nah, ini dianggap cabut SPPH, tidak jadi ikut PPS. Kemudian yang ketiga adalah peserta PPS yang mencabut SPPH tadi dianggap tidak dapat lagi menyampaikan SPPH. Jadi harus konsekuen ya, harus tidak boleh pelin-pelan. Kalau sudah cabut ya cabut, tidak usah cabut masukin lagi, cabut masukin lagi. Ini tidak dapat dilakukan. Oke, tadi cara pembetulan SPPH. Jadi harta bersih tadi mau dibetulkan yang dapat setelah perubahan itu harta bersih. Nanti kalau pada saat revisi akan muncul harta bersih yang tidak dilakukan perubahan, harta yang dilakukan perubahan, dan harta baru. Nah, perbaikan ini dapat dilakukan pada kesalahan tulis, kesalahan hitung, ataupun perubahan tarif. Misalnya yang tadinya tidak mau investasi kena 8%, malah mau ikut investasi kenanya hanya 6%. Oke, selanjutnya yaitu pencabutan SPPH. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa pencabutan SPPH yaitu dengan menyampaikan SPPH revisi tapi isinya ditulis 0. Nah, ini SKAT atau surat keterangan sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum. Jadi SKAT-nya dianggap batal atau dalam kata lain tidak ikut PPS. Nah, SKAT pada saat mencabut PPS merupakan bukti pencabutan SPPH. Kemudian wajib pajak tadi
tidak dianggap ikut PPS, kemudian tidak dapat menerima manfaat dari kebijakan 1 maupun kebijakan 2, kemudian tidak dapat menyampaikan kembali SPPH, tidak boleh pelin-pelan, dan yang terakhir putusan banding, gugatan PK dapat dilanjutkan kembali. Oke. Selanjutnya yaitu kelengkapan SPPH. Nah, ini apa aja sih yang perlu diisi begitu di dalam PPS ini? Yang pertama ada SPPH induk, kemudian ada daftar rincian harta bersih. Maksudnya ini rincian seluruh harta yang dimiliki. Kemudian daftar utang yang di sini hanya utang yang boleh hutang yang terkait langsung dengan harta. Misalnya kredit mobil, kredit rumah, kredit motor, dan lain-lain. Nah, kalau hutang konsumtif, misalnya hutang kartu kredit, nah ini tidak boleh dimasukkan. Nah, tambahan kelengkapan untuk peserta PPS yaitu harus mencabut maksudnya tambahan kelengkapannya pernyataan mencabut permohonan restitusi maupun upaya hukum. Kemudian untuk yang di luar DJP, banding, gugat, dan PK harus mengunggah atau mengupload surat permohonan pencabutannya. Kemudian yang terakhir, pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke. Nah, ini selanjutnya apabila wajib pajak telah menyampaikan SPPH tadi, maka pegawai pajak atau instansi pajak dapat melakukan penelitian terhadap SKED yang kita sampaikan. Nah, harta bersih kita akan dinilai apakah wajar atau apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Atau dapat juga diperiksa apabila terdapat salah tulis ataupun salah hitung. Nah, apabila terdapat salah tulis atau salah hitung tersebut, maka instansi pajak akan melakukan pembetulan SKED dengan terlebih dahulu memberikan surat klarifikasi. Nah, kemudian kalau ditemukan ternyata harta yang dilaporkan di PPS itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau periode hartanya tidak memenuhi syarat PPS, maksudnya di luar rentang tahun tadi. Kemudian yang ketiga, ternyata peserta PPS sedang diperiksa bukti permulaan, sedang disidik, dan sedang dalam proses peradilan. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, kemudian yang keempat, peserta PPS tidak mencabut upaya hukum atau upaya restitusi. Dan yang terakhir, peserta PPS tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini akan dilakukan pembatalan SKED. Ini sama dengan terlebih dahulu mengirimkan surat klarifikasi kepada wajib pajak. Oke, kita lihat di sini gambaran umum pengungkapan harta PPS. Jadi dimulai di wajib pajak menyampaikan SPPH secara online. Nah, maka akan terbit namanya SKED atau surat keterangan. Nah, ini terbitnya otomatis tanpa bukti fisik. Jadi buktinya hanya secara online saja. Nah, bisa juga yang di kolom selanjutnya pembetulan pengungkapan, yaitu untuk SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya dapat melakukan perbaikan maupun pencabutan. Nah, ini sama akan terbit SKED juga. Nah, SKED ini akan dilakukan penelitian oleh instansi pajak. Nah, selanjutnya penelitian itu akan melahirkan surat klarifikasi yang harus dijawab oleh wajib pajak maksimal 14 hari kerja setelah surat disampaikan. Nah, selanjutnya bagi wajib pajak yang berkomitmen mau merepatriasi atau menginvestasikan hartanya, untuk repatriasi maksimal 30 September 2022 dan untuk investasi maksimal 30 September 2023. Nah, jika wajib pajak wan prestasi atau gagal repatriasi, gagal investasi, maka
dilakukan pengawasan oleh instansi pajak dengan menerbitkan surat teguran. Nah, surat teguran ini isinya meminta wajib pajak untuk membayar imbalan PPh final yang kurang secara sukarela. Ataupun kalau wajib pajak tidak membayar, maka akan diterbitkan SKPKB. Oke. Selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu menghitung pajak PPS. Nah, kita masuk ke kebijakan 1 terlebih dahulu. Untuk menghitungnya sebenarnya gampang saja. Tarif langsung dikalikan dengan nilai harta bersih. Baik itu tarifnya yang tadi 11%, 8% maupun yang 6%. Langsung dikalikan dengan nilai harta bersih. Namun apa sih yang dimaksud dengan nilai harta bersih? Nah, nilai harta bersih adalah nilai harta dikurangi dengan utang. Nah, jadi netonya ya. Nah, namun di sini utang sesuai dengan undang-undang TA, yaitu untuk orang pribadi ada maksimalnya, yaitu hanya 50% daripada harga atau nilai harta yang dapat diakui. Jadi kalau misalnya nilai hartanya 100 juta, maka maksimal nilai utang yang dapat diakui hanya 50 juta. Untuk orang pribadi. Namun untuk badan maksimalnya 75%. Atau kalau tadi contohnya nilai hartanya 100 juta, maka maksimal yang dapat diakui hanya 75 juta. Nah, dalam hal harta atau utang ini dalam bentuk valuta asing atau dalam bentuk mata uang negara lain, maka harus dikonversi dulu ke rupiah menggunakan kurs KMK atau Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal akhir tahun pajak terakhir. Jadi bagi wajib pajak yang tahun pajaknya 1 Januari sampai 31 Desember, maka menggunakan kurs KMK pada tanggal 31 Desember 2015. Oke, selanjutnya kita ke pedoman nilai harta kebijakan 1. Nah, bagaimana kalau hartanya ini tidak dalam bentuk uang tunai atau tidak dalam bentuk saldo di rekening bank? Soalnya kalau yang kas, kita sebutnya kas atau setara kas kan sudah jelas nih pasti nilai nominalnya. Nah, bagaimana kalau tanah dan bangunan? Nah, tanah dan bangunan menggunakan nilai NJOP. Kendaraan bermotor menggunakan nilai NJKB. Nah, kalau emas menggunakan nilai yang dipublish oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, sesuai ini semuanya ya, sesuai keadaan pada akhir tahun pajak, atau untuk perusahaan yang tahun pajaknya tidak aneh-aneh gitu, berarti pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, untuk saham ini nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Nah, dan yang terakhir untuk SBN ini adalah nilai yang dipublish oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, bagaimana kalau harta ini berada di luar yang disebutkan di slide ini? Maka harus dinilai oleh kantor jasa penilai publik. Oke, mungkin memang merepotkan, namun inilah yang tercantum di Undang-Undang TA yang dibawa lagi ke Undang-Undang PPS ini atau Undang-Undang HPP ini. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana sih cara menghitung kebijakan kedua. Nah, cara menghitung kebijakan 2 sebenarnya sama saja dengan kebijakan 1, namun memang di kebijakan kedua ini tidak ada maksimal persentase hutang yang dapat diakui. Jadi misalnya punya mobil harga 100 juta, utangnya 99 juta pun masih dapat diakui dan masih dapat diikutkan dalam PPS kebijakan 2. Nah, kemudian kalau untuk penilaian harta di kebijakan 2 ini tidak terlalu strict seperti di kebijakan 1.
Jadi kalau kas dan setara kas kan sudah jelas tentu menggunakan nilai nominal. Nah, namun untuk selain kas dan setara kas adalah menggunakan harga perolehan. Nah, harga perolehan itu maksudnya harga beli. Kapan harga itu dibeli? Selama 5 tahun itu tentunya ya. Nah, bila tidak diketahui harga belinya atau harga perolehannya, maka menggunakan nilai wajar per tanggal 31 Desember 2020 dari aset sejenis atau yang lainnya yang setara. Nah, ini yang paling penting berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi di sini petugas pajak tidak dapat ikut campur berapa harganya itu barang. Soalnya disebut di sini berdasarkan nilai wajar, tapi tentu kita berprinsip pada kewajaran ya kan. Tidak mungkin mobil harganya 10 juta. Nah, tapi di sini ditekankan adalah berdasarkan penilaian wajib pajak. Oke, kita lanjut untuk cara pembayaran PPh final PPS ini tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Jadi tidak dapat untuk membayar PPS ini dilakukan dari pemindah bukuan jenis pajak yang lain. Namun pembayaran PPS sendiri dapat dilakukan pemindah bukuan ke jenis pajak yang lainnya. Jadi kalau untuk bayar PPS tidak dapat di PBK, kalau untuk bayar yang lain PPS ini dapat di PBK, dapat dipindah bukukan. Oke, kita lanjut tentang repatriasi dan investasi. Repatriasi itu maksudnya adalah memasukkan harta dari luar negeri dibawa pulang ke Indonesia. Sedangkan investasi di sini terbatas yang disebutkan tadi, investasi pada surat berharga negara atau investasi pada hilirisasi SDA dan atau renewable energy. Oke, kita masuk yang pertama yaitu ketentuan repatriasi. Nah, repatriasi ini terakhir harus dilakukan pada tanggal 30 September 2022. Jadi uang yang di luar negeri tersebut harus dibawa ke Indonesia maksimal 30 September tahun depan. Melalui apa? Melalui bank. Harus melalui bank. Kemudian holding period 5 tahun sejak diterbitkannya SK. Jadi uang yang sudah tadi dibawa pulang ke Indonesia ini tidak boleh lagi dikeluarkan ke luar negeri selama 5 tahun. Hal ini pun berlaku untuk harta deklarasi dalam negeri. Tidak boleh dibawa ke luar negeri selama 5 tahun. Kemudian selanjutnya ketentuan investasi ini harus investasinya di hilirisasi SDA ataupun renewable energy. Nah, namun ini batas waktunya 1 tahun setelah batas waktu repatriasi yaitu 30 September 2023. Nah, ini sama harus di holding juga. Holdingnya 5 tahun sejak diinvestasikan. Nah, gimana kalau investasinya mau pindah antara SBN, kemudian mau pindah ke renewable energy, atau mau pindah ke SDA. Nah, ini dapat dilakukan, namun investasi hanya dapat dipindahkan setelah minimal 2 tahun di investasi tersebut. Jadi misalnya sudah milih hilirisasi SDA, harus 2 tahun dulu di SDA ini baru boleh pindah. Nah, pindahnya pun maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali pindah 1 tahun. Dan diberikan di sini jeda, maksimal jeda 2 tahun ketika pindah antar investasi. Namun jeda waktu ini akan menambah atau akan menangguhkan holding period. Oke, kita lanjut tentang pembelian SBN. Jadi kalau uangnya itu rupiah, maka beli SBN hanya boleh dalam bentuk rupiah. Baik dia itu rupiahnya hasil repatriasi maupun deklarasi dalam negeri hanya boleh rupiah.
Berbeda kalau uangnya asalnya adalah valuta asing, maka boleh juga membeli SBN dalam bentuk atau dalam mata uang valuta asing, yaitu dolar Amerika Serikat. Nah, ini pembelian SBN ini dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dengan menunjukkan suket. Maksudnya di sini adalah kita membeli SBN dengan menunjukkan suket dan dengan perjanjian khusus bahwa ini SBN memang dibeli karena saya ikut PPS seperti itu. Nah, kita lanjut ke ketentuan investasi, laporan investasi. Nah, peserta PPS dengan komitmen investasi yang tadi di hilirisasi SDA maupun di renewable energy maupun di SBN wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP online. Nah, informasi yang dilaporkan itu adalah informasi per akhir tahun buku sebelum tahun dilaporkannya investasi. Jadi misalnya tahun dilaporkannya itu tahun 2023, maka kondisi 31 Desember 2022 lah yang dilaporkan. Adapun periode pelaporannya adalah mengikuti periode SPT tahunan. Nah, dilaporkannya pun harus sampai dengan masa holding period berakhir. Jadi kalau 5 tahun ya sudah lapornya 5 tahun juga. Nah, apa yang terjadi jika wajib pajak gagal repatriasi maupun gagal investasi? Nah, ini untuk kebijakan satu. Nah, kalau yang tadinya dia itu mau investasi kan tarifnya 6% ya. Nah, kalau dia gagal investasi hanya repatriasi saja maka ditambah 3%. Ini kalau sukarela ya. Kalau dia tidak sukarela sehingga diterbitkan SKP, maka tarifnya bertambah menjadi 4,5%. Kemudian kalau dia gagal investasi dan gagal juga repatriasi, maka tarifnya 6%. Kalau SKP jadi 7,5%. Nah, kalau dia yang tadinya hanya mau repatriasi saja tanpa investasi, tapi gagal juga repatriasinya sehingga harta itu tetap berada di luar negeri, tarifnya ditambah 4%. Kalau di SKP tambah 1,5% lagi sehingga total 5,5%. Sama juga di kebijakan 2, kalau dia gagal investasi dan gagal repatriasi, tarifnya yang tadinya 12% bertambah menjadi 3%. Kalau di SKP 1,5% lebih tinggi. Kalau dia gagal investasi dan gagal repatriasi, yang tadi itu gagal investasi ya, repatriasi tetap. Yang kedua ini gagal investasi, gagal repatriasi, maka kenaikan tarifnya 7%. Kalau SKP nambah 1,5%. Jadi 8,5%. Nah, kalau dia gagal repatriasi yang tadinya hanya mau repatriasi saja tanpa investasi, yang tadi tarifnya itu 14%, maka ditambah 5%. Atau kalau di SKP ditambah 6,5%. Oke, kemudian setelah PPS apalagi sih yang perlu dilakukan, apalagi sih hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak. Nah, hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta, maka di sini peserta PPS kebijakan 2 tidak dapat lagi mengajukan restitusi maupun upaya hukum. Nah, kalau peserta PPS yang one prestasi, yang gagal investasi maupun gagal deklarasi gagal repatriasi dan gagal investasi, maka wajib pajak maksudnya di sini peserta PPS yang one prestasi mencabut upaya hukum, maka SK dibatalkan. Nah, laporan SPT pasca PPS atau laporan SPT 2022 ini harta. Kalau untuk orang pribadi ya sudah hartanya langsung saja ditambahkan
di kolom harta di SPT. Kalau untuk badan, harta bersih ini menjadi tambahan saldo laba ditahan. Nah, harta yang diikutkan SPPH tidak dapat disusutkan atau tidak dapat diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Kemudian yang terakhir adalah soal sengketa. Jadi kalau ada sengketa terkait PPS ini diselesaikan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan pajak. Hanya dapat melalui ini. Kalau ada upaya hukum terhadap sengketa, maka ada diterbitkan SKPKB kurang ungkap kebijakan 2 kalau dia memang ada hartanya yang belum diungkapkan, dan juga kalau gagal repatriasi atau gagal investasi. Ini semua dilakukan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang KUP. Oke, mungkin demikian saja pembahasan kita kali ini tentang Undang HPP bagian PPS, program pengungkapan sukarela. Like video ini jika Anda suka, dan dislike aja jika tidak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!